mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Ketemu lagi dengan channel Amar Ma'ruf Media Sosial. Nah, kali ini kita berada di episode 2. Tema besarnya adalah pembelajaran sosial emosional. Narasumber kita dan juga editor channel kita yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru inovatif nasional, guru kreatif nasional yang sekarang sedang mengabdi di SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, kita sapa dulu. Namun sebelum kita sapa, jangan lupa klik subscribe, share video ini supaya video ini memiliki manfaat bagi lebih banyak orang. Nah, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing Prof. Suyanto. Oke, ngatur nuwun Mas. Kita berjarak 180 km tapi bisa menyatu karena teknologi. Nah, Mas, kita sudah berada di episode 2. Di episode pertama adalah tentang pembelajaran pembelajaran social emotional is all about. Bahasa Inggrisnya begitu. Nah, sekarang kita berada dalam episode 2 ini akan berbicara mengenai kompetensi apa saja yang ada dalam pembelajaran sosial emosional itu, Mas. Gimana, Mas Heri? Baik, terima kasih Prof. Suyanto atas undangan di episode kedua. Jadi terkait dengan PSE itu sendiri, sebelum kita menjawab apa itu kompetensinya apa saja, kita ingat bersama-sama untuk rekan-rekan pendidik se-Nusantara bahwasanya di dalam PSE atau pembelajaran sosial dan emosional itu sebagai sebuah pembelajaran kolaboratif berbagai pihak untuk bersinergi dalam mengolah, memahami aspek sosial dan emosional pada peserta didik, karena ini sangat diperlukan dalam perkembangan di dalam dinamika dunia sekarang ini yang selalu berubah-ubah dan selalu mengalami tuntutan perubahan yang sangat kuat sekali. Jadi dalam KSE itu ada 5 kompetensinya, Prof. Ya. Jadi 5 kompetensinya namanya KSE atau kompetensi sosial emosional. Jadi poin yang pertama adalah kompetensi tentang kesadaran diri, kemudian kompetensi manajemen diri, kompetensi kesadaran sosial, kompetensi keterampilan berrelasi yang sangat diperlukan di era sekarang ini, dan juga yang utama adalah keterampilan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, Prof. Nah, ya, betul. Memang di era sekarang, orang pinter itu syarat minimal. Tapi harus memiliki kompetensi sosial emosional itu yang dalam konsep besar yang lama itu disebut emotional intelligence, soft skill, social skill, dan sebagainya. Nah, lalu apa contoh dalam kehidupan real bagi siswa bahwa seseorang harus mempelajari, kita harus mengajarkan kompetensi sosial emosional? Mas Heri? Baik, Bro. Jadi dalam implementasinya dengan KSE itu sangat diperlukan terutama bagi seorang pendidik yang sebenarnya tidak hanya ke siswa saja, tetapi juga ke sesama pendidik dan rekan sejawat. Tapi dalam konteks ini kita akan bagaimana sih aplikasinya terhadap siswa. Jadi terkait yang awal tadi tentang kompetensi dalam KSE, misalnya kesadaran diri, itu kan merupakan sebuah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, nilai-nilai sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Jadi di sini contohnya diharapkan siswa dapat bagaimana tahu tentang identitas pada dirinya itu, kemudian menunjukkan nilai-nilai integritas yang ada. Jadi nanti di dalam pembelajarannya nanti misalnya pada saat awal pembelajaran memfokuskan di awal pendahuluan tuh, Prof. Seperti kesadaran dirinya biar fokus, terkonsentrasi itu dilakukan ice breaking. Atau dulu ada dalam di episodenya Prof Yanto itu adalah brain gym seperti itu, Prof. Ya. Ya, itu sangat meningkatkan kesadaran diri, Prof. Ya. Oke lah. Jadi yang utama adalah merupakan kompetensi sosial emosional itu sangat penting di era sekarang karena kita di era sekarang itu harus memiliki kompetensi apa yang disebut dengan kolaborasi, berkomunikasi. Itu kalau tidak bisa memahami orang lain dan juga tidak bisa menempatkan diri kita dalam perasaan orang lain,
sulit kita untuk berhasil, Mas Heri. Dalam bahasa Inggrisnya itu disebut trying to put your foot in another shoes. Jadi cobalah menempatkan kaki Anda itu di sepatu orang lain. Dalam bahasa Jawanya tepo seliro. Betul sekali, Prof. Saya sangat sepakat. Di dalam KS itu ada juga sebuah keterampilan yang disebut sebagai keterampilan relasi, ya. Jadi di dunia sekarang ini, seorang yang pintar kalau dia tidak dapat beradaptasi atau berrelasi dengan orang lain, maka dia juga tidak akan sukses. Jadi dalam kegiatan KSC terkait dengan keterampilan relasi ini, banyak sekali seorang pendidik melakukan pembiasaan misalnya melalui diskusi atau kegiatan wawancara, baik itu wawancara kepada pihak di dalam sekolah maupun narasumber yang ada di luar sekolah. Jadi dengan melakukan kegiatan seperti contoh skenario wawancara itu, siswa dapat berrelasi dengan antar siswa itu sendiri, kemudian berrelasi dengan siswa yang lain. Nah, diharapkan ini bisa menjadikan keterampilan individu yang terkolaborasi dengan keterampilan sosialnya sehingga dapat bermanfaat terutama nanti setelah dia lulus sekolah dan terjun di dunia masyarakat. Demikian, Prof. Mas Heri, contoh kesadaran diri dalam pembelajaran PSE ini apa yang bisa kita lakukan kepada siswa? Gimana, Mas? Sebenarnya banyak sekali, Prof, terkait dengan peningkatan KSC pada kesadaran diri pada seorang peserta didik, misalnya dengan cara teknik mindfulness, Prof. Jadi mindfulness itu sebenarnya sebagai suatu cara untuk peningkatan kualitas kesadaran diri yang dapat kita latih. Jadi ini dapat kita lakukan teknik-tekniknya sebenarnya hampir sama dengan ice breaking atau brain gym, Prof. Nanti kita bisa menambahkan melatihkan itu tidak terlalu lama ke siswa kita, misalnya hanya 30 detik atau 1 menit, kita tambahkan instrumentalia. Atau nanti kita untuk episode selanjutnya kita membahas terkait dengan bagaimana teknik mindfulness di kelas yang baik seperti itu, Prof. Ya. Sementara itu dulu, Prof. Ya, oke. Jadi teknik mindfulness itu pada prinsipnya adalah kita harus berpandangan positif. Dalam agama itu adalah husnuzon. Apapun yang terjadi diberi makna yang positif sehingga kita tetap optimis. Oke, terima kasih, Mas. Bonusnya ini sudah ada bonus dari Mas Heri sebelum kita berpisah. Terima kasih, Mas Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.